Selamat pagi sahabat Alkitab, marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari Daniel pasal 2, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Arioch, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Arioch, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Arioch memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya, supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Pasca kekecewaan Nebukadnezar kepada para ahli di kerajaannya, yang tidak dapat memberikan solusi atas permasalahannya saat itu, seluruh nyawa orang bijaksana di kerajaan Babel pun terancam. Raja sudah memberikan perintah untuk membunuh setiap orang bijaksana. Hal ini berarti hidup Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria juga menjadi target dari titah pembunuhan tersebut. Namun, mereka tidak pasrah dan menerima begitu saja segala hal yang terjadi dalam hidup mereka tanpa ada upaya untuk melakukan sesuatu. Ternyata mereka melihat sebuah peluang untuk menyelamatkan nyawa, sekaligus untuk mengembangkan potensi diri. Secara khusus, hal ini ditunjukkan melalui tindakan Daniel yang meminta kesempatan agar ia dapat dilibatkan untuk mencari solusi atas permasalahan yang tidak dapat terselesaikan oleh orang-orang bijaksana lainnya. Sahabat Alkitab, pada bacaan kali ini kita dapat mempelajari sikap Daniel yang melihat peluang dan mempergunakannya untuk mengembangkan potensi diri. Ia menyadari bahwa ada karunia yang Allah berikan kepadanya, yakni dalam bentuk kebijaksanaan. Segala hikmat itu hanya akan menjadi sia-sia jika mereka berempat tidak melakukan sesuatu dan mempergunakannya untuk keperluan yang baik. Bahkan, di tengah situasi yang mencekam sekalipun, mereka tetap berusaha melihat peluang dan mengoptimalkannya untuk menggunakan potensi diri yang ada pada mereka. Kita pun diajak untuk peka terhadap peluang dan berani mempergunakannya sebagai sarana untuk mengembangkan potensi diri. Jangan sampai segala karunia yang Allah berikan kepada setiap kita menjadi sia-sia akibat ketidaksiapan diri dalam mempergunakannya. Selain itu, ingatlah juga untuk melakukan semua itu dalam sikap kerendahan hati, dengan memohon kasih sayang Allah. Hal ini sangat dibutuhkan agar setiap upaya yang kita lakukan dapat menjadi saluran berkat kepada diri sendiri dan orang lain yang ada di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang dan menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Mampukan kami untuk mengoptimalkan segala talenta, segala potensi diri yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami semangat dan mampukan kami juga untuk melihat peluang dalam mengembangkan setiap potensi diri yang ada di dalam diri kami. Biarlah semua itu kami lakukan dalam sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan, sehingga upaya kami dan potensi-potensi yang ada pada diri kami menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang juga ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.